Hey there, how's it going, sis bro? How's it going, sis bro? Welcome back to my channel. And for those who are new here, my name is Helen. Thank you for coming over to my channel. I really appreciate that. Selamat tahun baru buat semua teman-teman. Happy New Year. Sekarang kita sudah masuk ke tahun yang baru, tahun 2021. Kita sudah meninggalkan tahun 2020 yang sangat menyeramkan. Ya, 2020 memang it was a tough year dan benar-benar luar biasa impactnya gara-gara pandemik ini ya, corona ini. Bukan hanya saya sendiri yang terkena dampak dari corona ini, tapi saya yakin banyak sekali jutaan orang, banyak sekali orang yang terkena dampak dari corona, dari pandemik ini. Pemasukan saya kebanyakan itu datangnya dari bisnis pariwisata, dan seperti yang kalian tahu bahwa bisnis pariwisata ini yang terkena dampaknya, dampak dari pandemik ini. Jadi memang kita dapatnya itu kayak zero income. Jadi bisnisnya bangkrut, terus tidak ada pemasukan sama sekali. Belum lagi kita harus stay di rumah, kita lockdown, tidak bisa kemana-mana. Terus banyak juga dari teman-teman saya dan juga ada anggota keluarga yang terkena corona, terus mereka harus dikarantina. Dan memang sih puji Tuhan mereka sembuh gitu. Tapi ada juga anggota keluarga saya yang meninggal bukan karena corona tapi karena penyakit yang lain. Terakhir kemarin itu saudara saya, ipar saya kena kanker dan akhirnya meninggal. Jadi bukan karena corona tapi kanker. Jadi kalau mau dilihat-lihat itu kita mengalami banyak sekali tantangan dari segi finansial dan juga dari segi psikologis. Kalau saya sih introvert ya, saya bisa terkurung selama 5 hari di rumah juga terjadi masalah ya, tapi suami saya ini komplain terus. Jadi di video kali ini saya akan buat 10 hal yang harus saya syukuri. Jadi semacam reminder buat saya juga, saya ingin taruh di channel ini agar suatu saat nanti saya akan kembali lihat, nonton dan bilang, wah ternyata 2020 tidak sesusah itu, tidak sesulit itu. Jadi ada juga berkat-berkat Tuhan, ada rezeki dari Tuhan yang telah Tuhan sediakan buat kita walaupun kita berada di masa-masa yang sangat sulit. So, hal yang pertama yang harus saya syukuri itu adalah berkat kesehatan. Jadi saya rasa bukan hanya untuk saya saja, tapi untuk teman-teman juga yang masih sehat, yang lalui tahun 2020 tanpa sakit sama sekali gitu. Itu kita harus syukuri. Jadi saya, suami saya, anak saya, keluarga saya, papa, mama, saudara-saudara kandung saya, kita tidak ada yang sakit. Jadi benar-benar puji Tuhan, kita semua sehat, sakit sedikit pun tidak ada. Jadi kita sangat bersyukur sekali. Saya bersyukur secara personal, saya sangat bersyukur sekali untuk berkat kesehatan yang Tuhan berikan selama tahun 2020. Dan ya, walaupun kita punya banyak uang, walaupun kita punya banyak rencana, walaupun kita punya banyak kegiatan, ataupun pekerjaan kita masih ada, tapi kalau kita sakit-sakitan, tidak sehat, ya untuk apa? Itu semua tidak bisa kita nikmati. Jadi bagi saya berkat kesehatan itu yang paling utama, nomor 1. Dan yang kedua adalah saya bersyukur karena di tahun 2017 itu waktu saya apply untuk CCIP, 2018 kan saya berangkat, terus saya stay sampai 2019. Kemudian 2020 kan corona ya, pandemik. Jadi sejak tahun 2017 itu semua keuangan saya 2017, 2018, 2019 itu keuangan saya tuh tidak terpakai sama sekali. Nah, sedangkan untuk yang apply beasiswa CCIP, terus untuk dia punya travel ke Jakarta dan kemanapun itu semua kan ditanggung sama Aminef kan. Jadi keuangan saya tuh benar-benar tidak terkorek gitu kan. Itu keuangan saya sendiri ya. Kalau suami saya kan sendiri lagi. Jadi saya bersyukur karena saya tidak pakai uang itu dari 2017 akhir itu 2018, terus 2019 itu, dan akhirnya 3 bulan 2019 terus masuk tahun
2020 itu uangnya masih tersimpan. Akhirnya itu uang yang saya pakai selama tahun 2020 itu. Jadi memang benar-benar sangat bersyukur sekali, walaupun bisnisnya bangkrut, tidak ada pemasukan sama sekali. Oke, terus yang ketiga itu adalah karena corona, jadi akhirnya saya harus putar otak ya cari uang, walaupun saya punya in case of funds, tapi saya kan juga perlu ada tambahan uang gitu, karena saya harus bantu dua adik saya juga masih kuliah di Manado, jadi ya setidaknya ada sesuatu yang bisa saya kirim ke mereka gitu. Jadi ya saya dapat freelance job gitu, jadi saya bantu teman-teman yang mau belajar TOEFL. Saya karena pandemik, jadi saya charge-nya tuh sangat kecil ya, dan juga kita belajarnya secara online, jadi ya walaupun begitu ada tambahan, ada masukan gitu, dan saya sangat bersyukur karena walaupun saya tidak ada pemasukan sama sekali, tapi suami saya pemasukannya masih stabil lah, jadi puji Tuhan. Dan juga karena ada freelance job ini, jadi saya bisa ya menambah kayak uang sampingan gitu untuk bisa kirim ke dua adik saya, atau kalau orang tua saya ada ulang tahun atau apa gitu, saya masih bisa belikan hadiah untuk mereka. Jadi itu sih yang hal ketiga ya yang patut saya syukuri gitu. Terus yang keempat itu adalah saya bisa punya banyak waktu karena corona ini, jadi akhirnya saya punya banyak waktu bersama dengan suami saya dan anak saya di rumah gitu. Saya dengan anak saya kita bisa belajar sama-sama, dengan suami saya kita punya banyak hal yang bisa kita diskusikan untuk masa depan gitu. Jadi memang kita sih baku lihat 24/7 ya. Sebenarnya agak sedikit membosankan, tapi saya syukuri gitu. Jadi kita akhirnya punya banyak waktu untuk bersama-sama di rumah. Kita bisa nonton film-film favorit. Anak saya suka anime, saya juga dulu suka anime, so pas kita nonton anime. Terus dia juga suka main game gitu ya. Dia ajarkan saya main PUBG, Free Fire dan segala macam itu, dan mata saya sampai sakit. Dan juga saya akhirnya bisa belajar bahasa gitu, jadi saya punya banyak waktu yang bisa saya gunakan untuk belajar bahasa, karena sekarang kan saya masih belajar bahasa Inggris. Saya mulai belajar tuh menambah kosakata bahasa Belanda gitu, jadi saya beli buku bahasa Belanda. Saya walaupun self study sih, belajar sendiri. Terus yang keenam itu adalah saya sekarang punya banyak waktu untuk do self care ya. Saya dulu paling jarang sekali sisir rambut atau pakai makeup, karena memang saya tidak tahu makeupan gitu, saya tidak begitu suka juga. Tapi sekarang akhirnya saya punya banyak waktu untuk belajar pakai makeup, belajar untuk menata rambut saya. Terus saya juga baru beli alat-alat makeup pertama saya. Biasanya itu cuma pakai bedak baby, terus lipstick, sudah. Sekarang saya sudah mulai mengenal apa itu concealer, apa itu blush on, terus apa yang untuk eyeshadow di mata, kayak gitu deh. Untuk pensil alis juga ya, alis saya juga tidak ada, jadi tidak perlu pakai. Saya punya banyak waktu untuk olahraga juga. Jadi sebelum saya ke Amerika itu berat badan saya tuh 55. Pulang dari Amerika tuh jadi 58. Naik 3 kilo atau 4 kilo gitu, 59. Pas di sini saya kira mungkin nanti saya akan punya banyak waktu untuk olahraga, mungkin akan turun lagi berat badan, tapi ternyata naik ke 65. Oh my gosh. Dan sekarang di tahun 2021 ini sekarang sudah jadi 60. Jadi sekarang lagi berusaha untuk dapatkan berat badan ideal gitu. Berat badan ideal 49, jadi mudah-mudahan bisa. Terus yang ke-8 itu tadi saya ada singgung tentang nonton anime ya. Jadi saya ini pencinta anime. Waktu saya masih kecil ya, saya suka sekali nonton itu Dragon Ball itu, terus Inuyasha, Doraemon, Ninja Hattori, Shinchan, Detektif Conan, itu semua saya suka nonton. Nah, tapi setelah makin remaja dewasa gitu sudah tidak begitu fokus lagi untuk nonton. Tapi sejak 2020 yang corona pandemik ini, saya habiskan banyak sekali waktu untuk nonton anime dengan anak saya. Jadi kita punya quality time itu cuma nonton aja.
Akhirnya saya tahu apa anime-anime terbaru. Kita nonton ini Naruto, jadi Naruto yang pertama sama Naruto yang Shippuden, the movie-nya itu semua saya nonton. Banyak juga ternyata. Terus sekarang juga lagi nonton Boruto, terus nonton yang satunya lagi nih yang lagi terkenal ini apa? Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan. Ya, Attack on Titan juga bagus. One Punch Man, Saitama. Jadi sekarang lagi nonton yang kayak gitu. Terus kemana ada teman yang bilang katanya Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer itu katanya bagus. Jadi saya akan nonton lagi. Saya sangat bersyukur sekali untuk Tuhan karena akhirnya saya diberikan kesempatan untuk bisa bantu teman-teman yang lain. Jadi teman-teman ada yang anaknya mau masuk sekolah, tapi karena mereka di PHK atau gitu tidak dipanggil kembali ke tempat kerjanya, jadi saya bisa bantu gitu. Jadi bukan hanya saya saja, tapi ada beberapa teman yang lain, kita saling membantu dengan teman-teman yang memang lagi terkena musibah ya, terkena dampak kehilangan pekerjaan. Jadi kita bisa bantu mereka dengan biaya sekolah anak-anaknya. Jadi ya puji Tuhan saya masih diberikan kesempatan untuk itu, untuk bantu teman-teman. Dan yang terakhir, ini yang paling senang juga sih, adalah di tahun 2020 dan juga sampai sekarang saya masih bisa punya kesempatan untuk bantu teman-teman calon-calon applicants CCI program untuk apply beasiswa ini. Jadi banyak sekali yang kontak ke saya dapat kontak dari mereka untuk bantu di esainya atau pengisian formulirnya. Jadi ya saya bersyukur lah untuk periode yang nanti deadline di tanggal 15 ini aja ada 9 orang gitu yang kirim dia punya esai. Jadi ya saya cuma bisa bantu semampu saya saja ya, dan saya berharap sih mereka bisa lolos gitu. Nah ada beberapa juga yang lolos yang dari apply tahun 2019 itu. Mereka sudah di Amerika ya, padahal mereka berapa bulan sebelumnya itu mereka online kan, dan sekarang mereka sudah berangkat kemarin tanggal berapa dia bilang, tanggal 3 Januari 2021. Jadi mereka tidak akan lama di Amerika, cuma 5 bulan karena terkena dampak ini ya, corona, lockdown itu. Akhirnya mereka kuliah online, dan puji Tuhan walaupun saya kiranya nanti mereka kayak 2 semester itu akan online gitu, tapi ternyata mereka berangkat juga kemarin tanggal 3 Januari 2021. Jadi they are very lucky. Jadi teman-teman, saya buat video ini ya untuk mengajak teman-teman semua agar kita bisa bersyukur walaupun kita berada di masa-masa yang sulit, dan sampai saat ini masa sulit itu belum berakhir. Tapi kita berdoa, kita bersyukur agar semoga cepat berakhir. Semoga pemerintah bisa bekerja dengan baik. Tuhan bisa berkati kita semua, dan semua yang kita lakukan kita tidak hanya lihat dari segi negatifnya saja, tapi kita bisa lihat dari positifnya juga. Dan bagi teman-teman yang terkena dampak dari corona, semoga ada jalan keluar terbaik dari mungkin bantuan dari pemerintah. Dan ya semoga Tuhan bisa mengirimkan orang-orang yang baik hati untuk bisa membantu teman-teman semua. So tetap semangat guys, tetap semangat dan terus berjuang. Oke, semoga kalian suka video ini, dan